komunikasi kekuasaan. Tentu saja ada komunikasi kekuasaan. Iya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kekuasaan? Artinya kekuasaan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsaku dimanapun berada, tentu saya berterima kasih atas segala atensi yang selalu diberikan setiap saat. Ya. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bersua lagi. Ya, tentu dalam salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang selalu saya ketengahkan bahwa podcast kita ini, ya YouTube kita ini tentunya selalu berkaitan dengan fenomena-fenomena komunikasi. Ya, sampai komunikasi begitu menjalar, sudah mendunia, mengglobal, sehingga hampir tidak ada sekat-sekat lagi yang terkait dengan batasan-batasan komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, yang saya akan coba ketengahkan pada kesempatan ini adalah terkait dengan komunikasi kekuasaan. Ya, tentu saja ada komunikasi kekuasaan. Ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kekuasaan itu? Artinya kekuasaan itu adalah dia merupakan sebuah kemampuan yang ditimbulkan sehingga terjadilah ketundukan. Ya, akhirnya dianggap dia berkuasa. Ya, karena ada kemampuan memanage, ya, kemampuan bagaimana memanage apakah kelompok atau beberapa kelompok. Kemudian ketundukan itu timbul para pemirsa sekalian dikarenakan adanya proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Makanya timbullah ketundukan. Boleh jadi dia tunduk karena dia paham tentang apa yang disampaikan, atau boleh jadi dia tunduk karena memang merupakan sesuatu yang penting untuk dia. Ya. Sehingga dengan demikian, ya maka tentunya kapan terjadinya kekuasaan? Ketika seorang komunikator menguasai ya ilmunya, kemudian dia mengembangkan ilmunya, dan kemudian yang terakhir adalah dapat memaksakan kehendaknya untuk diterima pesan apa yang disampaikan ini. Maka lahirlah yang disebut dengan kekuasaan. Jadi setidaknya para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini ada 5 kekuasaan, ada 5 jenisnya kekuasaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan kekuasaan pursi. Apa itu kekuasaan pursi? Adalah tentu di sini adalah kemampuan, ya, kemampuan komunikator itu bagaimana bisa memberikan ganjaran dan juga bagaimana bisa memberikan reward. Ya, ada ganjaran, ada reward, ada juga bahwa punishment, ya, ada sesuatu yang kurang baik. Ya. Itu adalah kepuasan pursi. Ya, jadi dia bisa berikan sesuatu penghargaan, tapi di sisi lain dia bisa berikan satu hukuman. Itulah yang disebut dengan komunikasi kekuasaan yang sifatnya kursi. Kemudian yang kedua para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan komunikasi kekuasaan keahlian. Kenapa dia bisa berkuasa? Karena keahliannya. Keahlian itu dapat diperoleh yang pertama tentu melalui pengetahuan, dan kemudian dia bisa melalui pengalaman, dan yang kemudian yang ketiga adalah tentu dia bisa memahami pengetahuan karena keterampilan. Jadi dia sehingga dengan demikian dia bisa ahli dalam bidangnya, maka itu tentunya bisa mempengaruhi orang tunduk kepadanya. Ini karena komunikasi keahlian atau kepuasaan keahlian. Ya, seperti seorang dosen dengan mahasiswanya, ya biasa terjadi di situ, ya. Kekuasaan, komunikasi kekuasaan. Kemudian para pemirsa sekalian, yang ketiga adalah ada yang disebut dengan
kekuasaan ya, komunikasi kekuasaan yang sifatnya informasional. Bagaimana itu kekuasaan? Komunikasi kekuasaan informasional artinya, ya sebagaimana yang tentu kita maklum bersama, bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita mungkin memiliki banyak informasi-informasi terkait dengan itu dan bisa memberikan atau menyambungkan kepada orang lain, maka bisa saja kita diberi satu kategori bahwa bisa memanage orang lain, bisa menentukan orang lain yang disebut dengan kekuasaan informasional. Baik para pemirsa sekalian, yang keempat ada yang disebut dengan komunikasi rujukan ya. Ya, apa itu komunikasi rujukan? Ya, kekuasaan rujukan para pemirsa sekalian. Ya, sosok pribadinya, orangnya boleh jadi bisa menjadi teladan untuk kita. Ada bisa dicontohi di sana. Ada merupakan satu referensi. Ya, sehingga bisa dicontohi. Boleh jadi tutur katanya, boleh jadi perilakunya, atau boleh jadi hal-hal lain yang bisa diteladani. Sehingga dengan demikian berlakulah di sana komunikasi kekuasaan rujukan. Dan yang terakhir para pemirsa sekalian, yang kelima itu adalah ada yang disebut dengan kekuasaan legal gitu ya. Ya, bagaimana itu kekuasaan legal para pemirsa sekalian? Ya, komunikasi kekuasaan legal itu biasanya identik dengan aturan-aturan ya. Ketika kita berada di kantor, berada di institusi ya, kekuasaan itu bisa ada karena adanya kita diikat oleh aturan-aturan. Dan aturan-aturan itulah kemudian kita ejawantahkan, kita aplikasikan, sehingga mampu memanage orang lain, mampu menentukan orang lain, karena akibat adanya peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, berlakulah di sana yang disebut dengan komunikasi kekuasaan yang sifatnya legal ya. Ya, tentu lawannya adalah ilegal. Baik para pemirsa sekalian, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kita, Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsaku dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, ya!